Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hendrik Prasetyo di channel Compute. Oke, kali ini saya akan membahas tentang texturing dan juga UV mapping di Blender 3D ya. Ada request dari teman saya, jadi saya rasa saya memutuskan untuk membuatnya. Di sini di folder yang sedang saya buka, saya memiliki folder tekstur di mana di sini ada beberapa tekstur yang akan saya gunakan untuk model saya. Dan tekstur ini saya dapatkan dari sigitexture.com atau sekarang sudah berubah domainnya jadi textures.com. Oke, jadi saya tidak akan banyak ngomong di sini karena kita akan langsung menjelaskannya secara mendetail di langkah-langkahnya. Oke, di sini saya memiliki shortcut program Blender, saya double klik. Oke, saya menggunakan Blender 2.71. Kita langsung aja. Nah, di sini saya akan pertama-tama kita save dulu. Saya save di folder copy aja. Ini saya tulis UV map tutorial dan kita save. Oke, dan kemudian yang akan saya lakukan adalah membuat model sederhana, model rumah sederhana. Nah, ini saya sedang membuat quick model untuk mencontohkan saja. Oke, ini adalah model rumah yang akan saya gunakan. Tidak terlalu rumit. Sekarang kita langsung aja mulai membuat UV mapnya. Oke, jadi untuk menambahkan warna ataupun gambar kepada mesh kita, pada face-nya, permukaannya, pertama-tama kita membutuhkan UV mapping. Semua model defaultnya sudah memiliki UV mapping ya, tapi UV mappingnya tabrakan, artinya dia bertumbukan. Nah, di sini saya buka lebih lebar lagi panel sebelah kanan, dan kita ganti panel sebelah sini menjadi UV atau image editor. Saya select sini semuanya, ini belum tampil UV mapnya. Jadi pindah ke tab shading atau UFS, kemudian klik unwarp. Jika kita klik unwarp, di sini kita memiliki mapping daripada vertex kita ya. Tapi di sini sangat tumbukan sekali ya, dia bertumbukan, bertindih-tindih. Sekarang kita akan menggunakan Smart UV Project. Oke, kita mendapatkan Smart UV Project seperti ini. Tapi apakah dia itu optimis? Artinya ini sangat berantakan sekali kalau menurut saya. Jadi kita akan membuatnya secara manual dan juga dengan mentandai garis-garis yang perlu terpotong. Kita akan menggunakan unwrap, bukan Smart UV Project ya. Jadi yang akan saya lakukan adalah ke tab data di sini, tab. Nah, jadi saya temukan UV Maps di sini. Saya namai, biarkan namanya menjadi Make UV Map. Kemudian mari kita tandai. Pertama saya ubah ke wireframe shading mode.
Ya, sebelumnya saya ingin mengaktifkan screencast. Oke, mari kita lanjut. Jadi mana aja sih yang perlu terpotong? Di sini yang perlu terpotong kira-kira adalah di bagian sini. Di sini, 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 dan sini. Kita maksim. Dan juga di bagian atas sini, sini. Maksim. Oke, berikutnya juga di bagian sebelah sini, maksim. Oh ya, saya mau bikin pintunya dulu, lupa belum bikin pintu. Bisa bikin extrude, extrude. Ini aja. Oke, ini adalah pintunya. Mari kita tarik ke belakang. Saya tidak akan membuat interiornya ya. Ya, oke, cukup eksteriornya saja. Kita save. Mari kita kembali. Oh, sepertinya kita harus clear scene, clear scene. Mungkin akan lebih baik kalau kita tarik ke atas pintu kita ini. Oke, cukup. Mari kita setting ini lagi. Jadi yang perlu terpotong lagi adalah di bagian sebelah mana ya, kira-kira di mana menurut kalian? Oke, di sini perlu terpotong. Ini juga sini. Oke, di sini maksim. Jadi di sini perlu terpotong maksim jadinya. Sini juga perlu terpotong maksim. Sini, di sini, di sini, di sini kita klik maksim. Jadi ini adalah bagian pintunya. Kita lanjut ke bagian atap. Di sini perlu terpotong maksim. Kenapa saya buat banyak potongan di sini? Karena saya akan menggunakan banyak tekstur, yaitu tekstur benteng, pintu, plester, dan tembok. Jadi mari kita coba lanjut. Di sini tentunya semua ini harus kita potong. Kita merge Alt TM at center. Kemudian bagian yang perlu terpotong lagi adalah, saya mau dilihat bagian bawahnya kan, kita tidak akan menggunakan bagian bawahnya. Oke, di sini yang perlu terpotong ya, sepertinya selesai. Seperti ini sudah selesai. Jadi sekarang mari kita select all, kemudian unwrap dan pilih unwrap. Oke, ini adalah bagian-bagian yang terpotongnya. Bisa kita lihat. Masih ada beberapa bagian yang perlu kita rotate, perlu kita edit lagi. Ada bagian sini. SY 0 repeat
repeat itu shortcutnya repeat lah shift R, ini SX0, kemudian shift R, shift R, shift R, shift R, yang ini deh. SY0, SY0, oke. Mari kita select bagian temboknya saja dulu. Kita select bagian tembok sini, bagian temboknya saja ya, jangan sama pintunya. Di ini yang saya select. Kemudian kita pada UV image editor buka tekstur kita, yaitu di sini tembok. Nah, saya ubah view-nya ke texture mode. Oops. Dan saya scale, menyesuaikan scale. Oke, ini adalah tekstur, satu tekstur yang tailable ya, jadi dia bisa tile, artinya bisa tersusun ya, keren sekali. Oh, sepertinya saya mendapatkan masalah di bagian sininya. Mari kita cek. Ininya lupa, kita buka kembali panelnya. Ini seharusnya berada di atas ini. Ini juga sama, di atas ini, di bawah situ maksudnya. Oke, sekarang oke, kita lihat lagi ada yang masalah di sini. Apa ya kira-kira? Ada kurang masuk di sini. Oke, keren. Ini juga kurang sebelah sini. Oke, sekarang mari kita bikin bagian pintunya. Tapi sebelumnya saya ingin membuat bagian atas ini. Bagian temboknya saya open tekstur tembok. Lama tekstur tembok saya. Oh, ini tembok. Astaga. Image open, maksud saya adalah plaster. Kemudian baru kita ke bagian pintunya, kita select face pintu, kemudian kita open image lagi, tekstur pintu, kita pilih, yang tinggal kita sesuaikan. Ini sebenarnya mana nih? Benar, ini. Jadinya ini berarti kita rotate sebanyak minus 90 derajat, dan baru kita scale X, kita sesuaikan. Oh ya, model yang akan saya buat adalah untuk kebutuhan game, untuk kebutuhan permainan. Jadi saya akan lakukan optimisasi tentang tekstur ini, dimana semakin kecil tekstur kita maka itu akan semakin irit drawkal,
bukan semakin kecil ya, semakin sedikit tekstur kita. Oke, mari kita ke bagian lantai dan juga atapnya di sini. Bukan atap sih, tapi langit-langit. Kita select dulu semua face tentang langit-langit dan juga face tentang lantainya. Kita kembali ke UV Image Editor, kita kembali buka, open, texture, plaster aja, gunakan texture plaster. Oke, saya kira cukup, tinggal bagian atapnya. Kita select semua bagian atap, kemudian open texture, kemudian di mana tadi saya? Effect, oke, texture, genteng, kita open image. Nah, kita lihat, oke, di sini kita perlu mengatur sedikit tentang rotasi. Ini gimana? Oke, ini udah benar. Yang ini bagaimana? Biasanya perlu kita rotate seperti ini. Oke, selanjutnya ini bagian belakang, rotate sebanyak, sebenarnya rotate-nya 90 derajat ya. Bukan, 45. Bukan juga. Oh, 545. Sorry, R45. Mungkin R35. Mungkin R40. Oke, 40. Tinggal satu lagi. Ini kebalik. R180. R itu artinya rotate. Oke, dan ini adalah model yang telah kita buat dan juga sudah kita UV mapkan. Tapi ini sangat tidak optimize, sangat berat jika kita untuk kebutuhan game, karena dia menggunakan banyak tekstur. Dia menggunakan 1, 2, 3 tekstur, 4 tekstur ya, dan kita akan mencoba membuatnya atau mengkonversikannya atau menggeneratnya menjadi satu tekstur saja. Dan juga jika kalian lihat ya, di sini juga lightingnya masih jelek sekali, masih wow, I mean lihat dong, ini light banget, terang banget, nggak ada efek seperti ambient occlusion atau kegelapan, efek lainnya. Dan jika saya buka lihat di render mode, di sini gelap ya. Saya turn on the light dulu di tabboard, di bagian ambient occlusion saya centang. Oke, ini dia. Dan sekarang kita bisa melihat rumah kita, model kita berwarna putih, tapi sekarang dia memiliki efek ambient occlusion. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan material agar ketika di render dia tampil gambarnya atau warna teksturnya. Jadi di tab material di sini, material saya ubah menjadi tembok. Oke, ke tab teks, ubah juga namanya menjadi tembok. Non ke dalam image or movie, image kita tentu saja pilih tembok, dan kemudian coordinate kita pilih UV. Mapnya kita pilih make UV map. Ini menjadi color, centang colornya karena ini adalah diffuse map. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Kali ini adalah membuat new. Ini untuk bagian plaster. Kita buat juga tekstur plasternya. Image or movie, pilih plaster.
generate menjadi UV, mapnya make UV map, kita buat lagi tambah new pintu, dan di sini di tab tekstur lagi kita buat kembali. Oh ya, pastikan kamu memilih tab material ya, bukan di sini, bukan di sini juga, tapi pilih di tengah ini, kemudian pilih di sini kita namai lagi. Tadi pintu udah, sekarang oh ya masih pintu, sekarang pintu image or movie, ini pintu generate yang menjadi UV, make UV mode. Oke, beres. Kemudian kita tambahkan lagi satu tekstur lagi, yaitu adalah genteng atau rooftop. Oke, kita buat lagi teksturnya di sini, genteng, image or movie, image-nya kita pilih genteng, koordinatnya UV, mapnya make UV map, diffuse. Oke, biar ternyata sekarang jika kita render maka akan tampil seperti ini karena kita belum mengassign material kepada bagian-bagian setiap permukaannya. Jadi secara default mereka itu semuanya tembok, karena di paling atas ini tembok. Yang perlu kita lakukan adalah ke edit mode, kemudian pilih salah satu face yang memiliki gambar tembok, dan pilih shift G untuk memilih seleksi miliar dan pilih image. Setelah itu pilih tembok, material tembok di sini, kemudian assign, kemudian lakukan hal yang sama kepada permukaan lainnya. Sekarang jika kita kembali render, sekarang seharusnya bekerja. Kita render, oke, ini dia, ini yang sudah jadinya, yang cocok untuk gamenya nanti. Sudah diberi efek ambient occlusion. Ini tanpa occlusion, ini dengan occlusion, dengan ambient. Jadi yang akan saya lakukan adalah memback semua tekstur ini, keempat teks material ini menjadi satu tekstur atau satu material. Jadi di sini saya membuat di tab data ya, di tab data, kemudian di bagian UV map saya klik icon plus di sini, kemudian saya namai ini sebagai UV map Decade, dan kita kembali ke UV map editor, kita ke ini, kita select all, dan kita unwrap. Kali ini baru kita akan menggunakan smart UV projection. Kita mau pakai unwrap juga nggak apa-apa karena kita sudah melakukan maksim, tapi kali ini saya ingin smart UV projection saja agar size-nya mengikuti. Oke. Ya, oke. Wow, what happened? Jadi yang akan saya lakukan adalah kembali ke edit mode, select all, pastikan kamu masih di UV map Decade, dan kemudian pilih image dan pilih new image, dan di sini saya buat nama my model Decade atau diffuse atau main body diffuse. Oke, alpha kita uncheck, ini boleh kita perbesar untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kali 1500 aja deh, 1500 kali 1500, klik oke. Sekarang dia akan menjadi hitam semua. Yang akan saya lakukan adalah karena kita akan memback, jadi saya ingin menaikkan sedikit sampelnya.
agar dia lebih bagus, mengurangi bintik-bintik dalam gambar kita. Saya isi 30 mungkin ya, 30 cukup nggak? Oke, cukup. Kita akan ambil sampel banyak-banyak karena ini sebagai contoh aja ya. Jadi yang kita lakukan adalah pastikan kamu masih di select objek yang tadi kita buat, dan ke tab um, data. Di sini pastikan kamu memilih UV Map Backend, bukan Make UV Map. Dan pastikan kamu membuka sebuah gambar di sini, gambar kosong, karena kita akan menggambarnya, nanti mengisinya. Dan sekarang kita pilih tab render. Pada bagian back di sini kita pilih full render. Kita akan memback ambient occlusionnya di sini. Jadi saya centang ambient occlusionnya dan kita langsung klik back. Tunggu prosesnya. Oh ya, jika kalian ingin melihat proyek yang sedang saya kerjakan, itu proyek game FPS, game perang, bisa kalian cek di www.maxtrixgames.com, atau bisa kunjungi aja di IndieDB, dicari aja silakan. Oke, ini dia. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah save image-nya, save as image. Pilih text folder texture, main body diffuse.png, save as image. Sekarang tanpa kita harus merubah view mode kita ke dalam rendered, kita sudah bisa melihat efek ambiennya di sini karena sudah kita back ke dalam tekstur. Sekarang mari saya perlihatkan perbedaannya. Perbedaan antara yang sudah di back dan juga yang sebelum back. Ini sebelum back dan ini sesudah back. Bisa kita lihat sendiri perbedaannya. Tidak usah saya jelaskan. Jadi yang saya lakukan adalah delete UV map, make UV map ini. Jadi saya tekan tombol main di sini. Dan ya, beres. Ini adalah model kita. Dan sekarang jika kita kurangi semua, menghapus semua material di sini, itu tidak apa-apa karena kita akan menambahkan material baru yaitu main mat. Di sini kita tambahkan di tekstur, kita buat main map juga di sini. Main map, main text, ini image RTV, dan kali ini kita akan memilih main body diffuse. Red DV, dan sekarang kita bisa uncheck ambient occlusionnya sehingga nggak ada lighting ya. Tara. Ya, mari kita bermain sedikit dengan sky-nya.
Beres, mari kita tambahkan sedikit lighting. Sun. Done. Why the fuck? Kenapa lightingnya nggak off? Lightingnya kemana? Kita delete, kita bikin baru. Oke. Jadi ini adalah tutorial tentang UV mapping kali ini dari saya, dan jangan lupa hit like jika kalian suka, dan subscribe juga kalau pengen video-video saya lagi yang kayak gini, dan juga share kalau kalian mendapatkan ini bermanfaat. Oke, jadi hope you get started. Yeah, bye.